Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Feli Widiani. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah diajuin ke aku lewat WhatsApp atau Facebook. Nah, di sini aku akan menjawab 10 pertanyaan dari kalian. Yang pertama, aku mulai aja. Yang pertama itu, Kak, ceritain dong cerita awal masuk ITB. Nah, aku mungkin udah banyak nyeritain tentang bagaimana aku masuk ITB di konten-konten aku yang lainnya sebelum ini. Jadi mungkin aku akan karena ini udah komitmen aku buat menjawab, jadi aku akan cerita lagi tentang bagaimana aku masuk ITB. Nah, awalnya itu kelas berapa ya? Kelas 11 atau kelas 10 gitu. Aku tuh punya teman yang pengen masuk ke dokteran. Nah, dari situ dia tuh kayak punya jiwa untuk marketing gitu. Jadi dia ngeyakinin orang, dia kayak cerita seluk-beluk, sehingga aku itu ikut tertarik gitu. Nah, dari situ aku juga pengen kedokteran waktu kelas 10, 11. Nah, tapi ketika itu aku mikir lagi, aku tuh berasal dari sekolah yang kurang bagus, kurang favorit di kotaku. Nah, aku dapat kabar kalau satu kota itu, waktu itu kan aku pengennya kedokteran Unpad. Satu kota itu dari Unpad dijatahin hanya satu kursi atau satu orang. Jadi aku pikir lagi, kayaknya aku harus nyadar diri dan mungkin usaha yang aku lakuin itu bisa dengan tanya ke anak di sekolah favorit, teman-teman aku yang di sekolah favorit. Kira-kira dari sekolah favorit itu ada nggak yang daftar ke Unpad, kedokteran. Nah, aku ngelakuin tuh, nanya-nanya kayak ngulik gitu siapa yang kira-kira bakal daftar di kedokteran Unpad, dan ternyata itu ada, dan ternyata itu 3 orang. Jadi dari situ aku nyadar diri, terus kayak lihat kedokteran lain itu kan kayak mahal-mahal gitu, dan nggak tahu juga, nggak pasti juga kita bakal ketemu atau enggak di misal aku daftar ke FK yang lain. Karena tujuan aku daftar ke FK Unpad itu karena ada waktu itu program gratis gitu, asal kita mau ditempatin di daerah atau wilayah yang ditentukan sama Unpadnya. Karena program gratis itu merupakan bentuk kerjasama antara Pemprov Jabar dengan Unpad buat menyediakan tenaga medis di desa-desa atau daerah-daerah pelosok di Jawa Barat gitu. Jadi karena aku mikirnya kayak kayaknya nggak mungkin nih aku SNMPTN ngambil FK Unpad, karena aku targetnya SNMPTN itu langsung masuk. Karena apa? Aku juga nggak belajar sama sekali gitu, nggak ada persiapan buat SBMPTN. Jadi aku ngebidik banget SNMPTN kira-kira harus masuk, kira-kira udah punya kampus, kira-kira harus masuk, kira-kira serg sama aku biar nantinya nggak dilepas. Jadi aku pikir ulang lagi. Selama di SMA aku aktifnya atau sering ikut olimnya itu kimia. Lah kok kenapa aku minat ke kedokteran yang biologinya aja gitu, aku nggak terlalu senang, nggak terlalu suka. Lah kenapa? Terus aku pikir-pikir lagi, nanti kalau di FK aku belajar biologi, belajar organ-organ tubuh, ini gak ya, suka gak ya, kayak bosen gak ya? Terus jadi aku tuh putar balik ke kimia. Nah, terus ada salah satu guru aku di SMA itu bilang, Vel, kenapa kamu gak daftar aja ke ITB? ITB tuh orangnya pinter-pinter loh, terus fasilitasnya bagus, pengajarannya lengkap. Kenapa kamu nggak coba di situ? Terus semenjak itu aku masih mikir kan, kayak apa iya aku yang dari sekolah
nggak favorit di kotaku bisa masuk ke ITB, berani daftar gitu, berani daftar aja udah bagus gitu, apalagi biar keterima, kayak aku masih ragu. Terus aku ketemu nih sama alumni 2 tahun yang lalu di suatu ketika. Nah aku sharing-sharing, aku tanya-tanya. Alumni yang ketemu aku itu dia udah kuliah di UAD atau Universitas Ahmad Dahlan jurusan matematika. Aku tanya-tanya, terus aku konsul, terus dia tiba-tiba bilang gini, "Bel, kamu jangan takut daftar ke ITB. Lihat alumni yang 2 tahun atau berapa tahun yang lalu ya dari aku itu masuk ke ITB, terima ke ITB itu karena punya sertifikat OSN. Dan aku waktu itu kan udah punya modal, ada 2 sertifikat waktu itu, ada sertifikat kebumian sama sertifikat kimia. Nah kenapa kamu takut?" katanya. Terus aku tuh setelah bertemu dengan alumni itu, jadi aku pikir-pikir ulang, oh iya ya. Terus kayak udah terkerucut gitu kimia. Aku kayak masih ragu gitu, atau aku unpad aja ya gitu. Terus diskusi sama orang tua bilang gini, kalau kamu punya keinginan, kalau kamu nggak usahain itu sampai bener-bener ngusahain gitu, kayak nyoba daftar, kalau kamu nggak pernah nyoba daftar, kamu nggak akan punya peluang untuk lolos. Jadi jangan takut untuk mencoba. Biar misalnya kalau kamu nggak lolos pun, berarti itu yang bukan terbaik buat kamu gitu. Jadi dari situ aku ya udah kimia ITB aja gitu. Terus juga aku selain punya sertifikat ada riwayat ikut lomba kimia yang dari ITB, dan katanya itu menambah poin plus buat aku. Nah buat ngeyakinin, pada akhirnya aku tuh sholat istikhoro biar yakin banget gitu, dan ternyata dengan metode sedemikian rupa aku dapat petunjuknya emang kimia ITB. Terus aku kaget kan, aduh bisa nggak. Terus akhirnya karena masih sholat istikhoro masih agak kurang yakin, aku jadi sholawatin terus tuh si kertasnya malam-malam. Kayak kan aku pondok pesantren kan dulu, abis di Rosa itu sekolah malam namanya di Rosa, sekitar jam 9 selesai gitu si di Rosa ini. Terus aku kayak sebelum tidur atau sehabis di Rosa itu sholawatin si kertas itu berapa ya, 100 sholawat per malam kalau nggak salah, sambil ngeliatin tuh kertas SNMPTN yang isinya pilihan 1, pilihan 2, ada ini apa sih, foto aku, sholawatin itu tiap malam sampai akhirnya pengumuman. Dan pas pengumuman itu kayak satu teman-teman aku tuh, walaupun aku di pondok pesantren bisa masuk ya, teman-teman aku tuh kayak ngumpul di satu tempat. Karena kan anak pondok nggak boleh buka HP ya, nggak boleh bawa HP, bahkan itu nggak boleh bawa HP. Jadi ada teman-teman aku yang dari luar itu masuk ke pondok buat numpang, kayak pengen buka bareng-bareng gitu hasilnya. Terus aku tuh belum buka karena kan aku nggak ada HP ya. Terus si teman aku tuh udah teriak-teriak, namanya Laili. Si Laili tuh udah teriak-teriak, manggil-manggil nama aku. Terus apaan? Terus kayak di web sekolah itu udah di-share gitu siapa aja yang masuk ke SNMPTN, dan ternyata ada nama aku. Kayak aduh, terharu banget. Tapi yang di garis bawah di sini tuh kayak poin pentingnya aku bisa masuk ITB tuh, aku tuh udah punya modal gitu. Pertama punya modal, punya basic kimia karena sering ikut lomba. Terus juga aku pernah punya punya komitmen sama diri aku. Kalau aku masuk ITB, aku harus bener-bener gak kayak SMA ini. Ya aku tuh gak bener-bener gitu belajar di SMA. Nah aku punya komitmen ke diri aku, janji ke diri aku, kalau masuk ITB aku bakal bener-bener. Mungkin menurutku itu sih poin penting yang bisa menjadikan aku lolos SNMPTN ITB. Nah itu mungkin teman-teman yang udah nanya ke aku. Terus lanjut kedua,
eh, Kak, kenapa milih Bandung? Aduh, aku cerita lagi dari jadinya. Jadi kenapa aku milih Bandung? Karena selain kotaku sendiri yang pernah aku kunjungi, ya iyalah orang aku tinggalnya di kota aku Indramayu, ya aku pasti ngunjungin, aku pasti tinggal setiap hari. Selain Indramayu tuh aku cuma pernah ke mana ya, ke Yogyakarta waktu study tour SMP, terus sama ke Bandung. Kenapa ke Bandung? Waktu itu ada pelaksana OSP atau Olimpiade Sains tingkat provinsi yang dilaksanain di Hotel Bumi Makmur Indah Lembang itu. Nah, pertama kali ke Bandung, ke Lembang, aku tuh udah jatuh cinta banget gitu. Aduh, dibandingin sama kotaku itu panas, sedangkan di Bandung itu aduh adem, kayaknya enak nih buat belajar. Jadi aku kayak punya mimpi buat bisa kuliah di Bandung, entah itu di mana waktu itu masih kelas 11 SMA, udah punya mimpi gitu, dan gak nyangka sampai akhirnya dapet ITB gitu sih. Karena waktu study tour SMA ya aku nggak ikut, jadi nggak pernah menginjakan kaki di Jawa Timur, dan akhirnya nggak punya keinginan buat di sana kan gitu, karena Bandung satu-satunya kota yang aku injakin kaki setelah Jogja. Dan waktu di Jogja pun nggak nyambangin ke universitas kan, jadi nggak tahu atmosfernya gimana itu, karena aku jatuh cinta sama si Bandung. Terus ke pertanyaan ketiga, Kak, bedanya fakultas sama sekolah di ITB. Nah, kalian mungkin pernah dengar ya, kalau ITB itu dibagi-bagi ke fakultas-fakultas. Ada FMIPA, FTTM, terus FITB, terus sekolahnya juga ada sekolah farmasi, sekolah ilmu hayati. Nah, bedanya apa? Kalau kalau fakultas itu membawahi beberapa jurusan yang emang satu rumpun, tapi keilmuannya itu berbeda. Contoh, satu rumpun FMIPA kan fokusnya untuk meneliti ilmu pengetahuan. Nah, itu ada kimia, fisika, geologi, bukan nggak ada biologi, astronomi, terus apa lagi ya, aktuaria, matematika. Kan itu satu rumpun tapi keilmuannya berbeda. Kimia berbeda dengan matematika berbeda dengan fisika berbeda dengan astronomi gitu. Nah, kalau sekolah itu keilmuannya mirip. Kayak di sekolah farmasi itu ada apa sih namanya? Dia deket-deket gitu. Kayak di sekolah ilmu hayati itu ada kayak teknik hayati, terus dia mirip-mirip keilmuannya, aku lupa. Mohon maaf. Mirip-mirip gitu. Terus pertanyaan keempat, yang ngangenin dari Bandung. Aku jadi senyum-senyum nih ngomongin Bandung. Kayak bagiku semua hal di Bandung tuh bikin kangen gitu, karena terlalu berkesan, terlalu indah. Tapi menurutku yang notabene mahasiswa yang nggak jarang banget kemana-mana, jadi aku kayak berorientasi ke kampus. Hal yang paling dikangenin itu ketika kan kuliah dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai rata-rata tuh sampai jam 5 sore ya. Nah, bikin rindu banget tuh kalau abis kuliah jam 5 sore itu tuh abis kuis, atau kalau di SMA itu namanya ulangan harian. Nah, abis ulangan harian itu kan pusing. Terus keluar dari gedung kimia, gedung jurusan aku, kan itu posisinya di belakang ITB gitu. Itu aku ke depan.
buat ya mau balik atau mau jajan sambil berbincang-bincang lah sama teman-teman. Itu yang bikin kangen banget sih, kan adem gitu sore-sore, terus kerasa adem bangetnya tuh karena abis ujian. Terus habis itu jajan, kayak enak banget itu pasti itu. Atau juga malam, tapi kalau malam kekurangannya itu sepi, jadi kayak kurang kurang berkesan gitu. Berkesannya itu sore habis kuis gitu. Terus pertanyaan kelima, Kak, kalau mudik pakai apa? Ada nggak sih kereta dari Bandung ke Indramayu? Nah, buat kereta sendiri itu ada sebenarnya, tapi kelasnya cuman kelas bisnis, nggak ada yang kelas ekonomi. Aku juga nggak tahu sebenarnya alasannya apa. Mungkin ini pikiran aku aja kali ya, karena mahasiswa dari Indramayu yang di Bandung itu dikit, jadi permintaan tiket dari Bandung ke Indramayu itu juga dipengaruhi sama mahasiswanya kan. Dia udah adanya bisnis aja gitu, nggak ada ekonomi. Mungkin itu pikiran aku. Terus kalau aku mudik itu gimana, naik apa? Kalau aku itu bawa motor, jadi walaupun lama 5 jam itu ya tetap bawa motor. Bawa motor tuh hemat banget loh, kayak Bandung ke Indramayu walaupun pegel capek gitu, cuma ngefullin bensin yang ada di motor itu udah nyampe ke Indramayu. Semurah itu. Terus juga kelebihannya menurut aku emang capek sih, cuma kayak di jalan itu bisa ngeliat pemandangan bagus, apalagi di daerah Lembang yang kebun teh, terus ada Tangkuban Perahu, itu enak banget sih gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, ceritain dong wisata Bandung yang pernah saya kunjungi. Aduh, aku grogi. Jadi sebenarnya kemarin itu aku habis jalan-jalan di Bandung. Khususnya maksudnya kayak dari Indramayu bener-bener pengen jalan-jalan gitu ke Bandung. Karena apa? Karena selama musim kuliah itu jarang banget, nggak pernah sih, cuma jarang banget ngunjungin wisata gitu. Kayak teman-teman aku aja yang dari Indramayu atau Cirebon itu niat banget gitu dari daerah buat ke Bandung buat jalan-jalan, dan sedangkan aku kayak nggak pernah kemana-mana. Terus kayak aku kan 2 tahun lagi lulus itu, kayak nanti nggak punya cerita. Jadi aku kemarin mutusin ke Bandung buat jalan-jalan doang. Dan mungkin itu pertama kalinya aku jalan-jalan sih. Nah, wisata yang aku kunjungin pertama kemarin itu ada ini, apa namanya aku lupa, Farmhouse Lembang ya, Farmhouse Lembang. Nah di situ tuh wisatanya kayak tempat-tempat instagramable gitu, tempat-tempat yang cocok banget buat foto-foto. Jadi ya emang aku kan suka foto gitu ya, jadi ya cocok sama tempat itu. Dan kelebihannya juga ya daerah Lembang kan dingin kan, jadi enak aja buat wisata. Dan menurut aku Farmhouse Lembang itu cocok banget buat pergi bareng sama pasangan kalian. Karena apa? Karena di situ ada yang, tahu nggak sih, orang-orang pada ngepost yang gembok dikunci ke pagar yang banyak banget gemboknya itu. Nah di situ kalau kalian punya pasangan yang halal tentunya, kalian bisa pergi ke Farmhouse Lembang terus makan gembok deh. Semoga aja kalian langgeng, aku doain. Terus setelah ke Farmhouse, aku ke Rainbow Garden. Nah, kenapa aku tertarik ke Rainbow Garden? Karena lihat postingan di IG tuh cantik banget gitu, kayak ada taman, banyak bunganya, terus warna-warni, dan ya bener aja ke Rainbow Garden itu bener-bener bagus banget
kayak aku tuh mikir gitu, satu spesies di situ, maksudnya kayak satu jenis tumbuhan bisa banyak warnanya, kayak yang satu putihnya sedikit, merahnya banyak, yang satu merahnya banyak, yang satu terus putihnya sedikit, ada juga yang merah full atau putih full, kayak kombinasinya tuh banyak gitu. Aku kayak aduh mikir tapi sayang bukan anak biologi jadi nggak tahu deh. Terus oh iya, kemarin itu ceritanya kan si Rainbow Garden itu nyambung sama si floating market. Aku tuh kesana jam berapa ya, jam 12 nyampe sana, baru nyampe sana, jadi sholat di sana juga. Aku tuh muter-muter ya di floating market dulu. Awalnya si temen aku tuh, si Rima, ngajakin, "Kel, ayo ke sana." Katanya banyak, kayak udah kelihatan banyak tanaman-tanaman hijau yang banyak buahnya gitu. Terus aku tuh masih penasaran, ayo lurus dulu aja. Itu masih jauh kok, kita selusurin aja gitu. Nah, tapi itu emang jauh. Karena kita akhirnya nyelusurin aja gitu, nurutin kepengenan aku, si teman aku tuh. Dan ternyata itu kayak cuma empang, kayak nggak terlalu bagus sih. Yang bagus itu ternyata di Rainbow Garden, dan kita akhirnya ke Rainbow Garden itu sudah mendekati sore gitu, karena tadi aku ngajak lurus terus, nggak belok-belok. Dan di Rainbow Garden itu enaknya apa ya, sepi. Menurut aku wisata yang sepi itu bukan berarti nggak enak ya, malah enak gitu. Kayak aku yang sana foto itu bisa leluasa buat ngambil angle, ngambil pencahayaan gitu. Dan pas itu Rainbow Garden itu masih gratis, nempel sama tiket floating market. Kalau hari biasa atau hari-hari biasanya, hari-hari apa ya, umumnya gitu biasanya, si Rainbow Garden itu misah sama si floating market. Biasanya ada tambahan 10.000 buat masuk ke Rainbow Garden, karena itu nyambung satu daerah, bedain pintu doang, dipisahin pintu doang. Aduh maaf, dipisahin pintu doang. Jadi biasanya bayar, tapi sekarang pas aku alhamdulillah digratisin. Terus yang terakhir itu kemarin aku pergi ke Great Asia Afrika, yang disingkat itu GAA. Aku juga baru tahu kemarin singkatannya itu GAA ternyata. Nah di situ tuh benar-benar apa ya, di depannya, di pintu masuknya itu emang kecil, tapi ketika kita masuk itu ternyata kita turun ke bawah, dan di bawah itu luas kayak lapangan bola gitu, seluas lapangan bola. Itu kita masuk, terus belok-belok itu ada tangganya menurun, terus ya kalau kita balik lagi harus naik. Itu sih kelemahannya, terlalu luas ya. Enak juga, banyak wahananya, bukan wahana, tempat instagramable-nya, tapi susah di naik turunnya. Ada sih kayak semacam lift gitu, tapi harus antri, jadi harus lama antrinya. Jadi aku nggak mau, aku tipe yang nggak suka nunggu gitu. Ya udah, mending jalan daripada bosan nunggu gitu. Di Asia Afrika, Great Asia Afrika itu ya sesuai namanya, sesuai iklannya. Ada tempat yang Jepang-Jepangan, Korea-Koreaan, Afrika-Afrikaan, India-Indiaan. Emang bagus banget sih buat foto-foto. Tapi pas itu benar-benar lagi padat banget. Sampai tahu nggak, tarif parkiran itu sampai berapa ya, 17.000 atau 19.000 waktu itu aku. Dan itu tarifnya 1 jam, 2 jam pertama itu 10.000. Nah terus ke 1 jam berikutnya itu 3.000 atau berapa gitu. Sampai aku shock, ya ampun, parkiran aja sampai hampir 20.000 gitu. Yang biasanya kita kampus atau di luar itu ya paling mahal 5.000 lah. Nah ini sampai 20.000. Coba, gara-gara emang itu ramai banget. Dari Setiabudi, kan aku lewat jalur Setiabudi, itu udah macet, banyak mobil. Sampai teman aku yang nggak biasa buat ini, apa sih namanya,
ngedarain motor bolak-balik kayak aku ke Bandung Indramayu sampai kecapean, sampai tangannya pegel-pegel katanya. Itu sih mungkin cerita wisata-wisata aku. Sebenarnya pernah juga sih sebelumnya itu aku wisata, cuma kayaknya cukup itu 3 itulah. Terus lanjut ke pertanyaan ke-6, gading ke-7. Teh, gimana rasanya jadi mahasiswa yang gak punya teman se-SMA pas masa ospek di universitas? Ya bener banget, jadi aku tuh satu-satunya yang keterima di ITB. Terus kayak aku gak punya cutting di sana. Kan ada 2 alumni SMA aku yang keterima, tapi itu udah dulu gitu. Bahkan 2 tahun sebelum aku masuk ITB itu mereka udah lulus. Jadi pas di situ aku nggak punya kenalan. Tapi untungnya dari saat itu aku udah start dari awal buat kenal mereka gitu. Aku kelas 11 udah mulai kenalan dari mereka. Ketika musim-musim SNMPTN aku tuh bisa kabar-kabaran sama mereka. Bisa kayak biar kita sama-sama lulus, kita jangan tabrakan ngambil si prodi atau jurusan atau kampus yang kita inginkan gitu. Terus akhirnya waktu itu kan pas daftar ulang kita mahasiswa tuh belum punya ini kan, kontrakan atau tempat tinggal di daerah tersebut. Nah aku tuh bingung waktu itu, aku mau nginep ke siapa. Ada juga kakak kelas tuh di UIN Bandung, kan itu jauh ya. Waktu itu UIN Bandung, enggak ding, nggak jauh, di ITB Jatinangor. Waktu itu cutting yang di UIN Bandungnya lagi sibuk atau enggak lagi di asramanya, jadi aku ini bingung. Tapi untung aja udah punya kenalan gitu dari SMA yang favorit, SMA kota yang notabene udah punya jatah. Jadi mereka masuk dan aku ditawarin alhamdulillah buat nginep bareng dan daftar ulang bareng gitu. Dan kayak waktu di kampus aku nggak punya siapa-siapa ya, kayak kenalan cuman teman yang seangkatan itu. Terus buat sharing-sharing kayak nggak punya cutting. Tapi waktu itu dari Indramayu itu ternyata ada si paguyubannya. Tapi ya bisa aku katain kurang solid sih, kayak karena jarang ketemu, jarang ngeagendain ketemuan gitu, nggak ada yang inisiatif, jadi kurang solid. Tapi ya mending lah gitu ada kenalan gitu. Sedih sih sebenarnya, kayak nggak punya kenalan. Tapi ya berjalannya waktu ya udah akhirnya punya banyak teman-teman pas TPB, terus di jurusan juga ya udah gak sedih pas masuk banget. Terus pertanyaan selanjutnya, Teh, katanya di ITB ada pramuka ya, dan Teteh ikut pramuka kan? Itu ngapain aja Teh? Kenapa Teteh bisa tertarik padahal banyak UKM lain yang lebih wow di kampus? Nah iya bener banget, sebenarnya banyak banget UKM. Ada waktu itu di OHU namanya Open House Unit atau UKM. Di situ di data ternyata banyak banget, sampai 80-an unit mahasiswa. Nah terus kenapa aku milih pramuka? Jadi pas OHU tuh kita harus nentuin dulu nih kayak tujuan masuk unit atau milih UKM itu apa. Nah pas waktu itu aku kan masih maba ya, belum punya channel gitu. Nah jadi aku pengen punya keluarga yang bisa nerima aku, bisa solid sama aku selama di ITB. Nah itu tujuannya, nggak tujuan utama ya selain pengen punya soft skill dari yang didapat dari unit juga iya, cuman tujuan utama aku itu. Jadi aku kayak tanya-tanya ke cutting, unit apa yang solid gitu. Nah ada cutting Indramayu aku yang ikut pramuka ternyata. Nah disaranin, awalnya aku nggak daftar, cuma kayak ayo ikut dulu aja pertemuan pertama, kali aja kamu cocok, dan akhirnya ikut. Nah ternyata iya aja gitu, cocok. Karena apa? Karena pramuka ITB itu
anggotanya dikit dan nggak yang apa ya, anak-anak kota banget gitu, nggak yang anak-anak gaul banget. Jadi kita cepet bonding, cepet apa ya, nyaman gitu. Jadi udah kayak rasa keluarga aja gitu sih ya. Tapi soft skill juga tetap dapet. Ngerasanya aku selama 2 tahun berjalan di ini tuh, di apa sih, ikut unit pramuka, aku juga tetap dapat soft skill dari unit pramuka. Nah, buat kegiatannya apa aja? Buat kegiatannya itu di hari Minggu ada pembinaan anak-anak siaga galang. Anak-anaknya dari mana? Anak-anaknya itu dari anak-anak dosen. Kayak mereka sebenarnya ada sih kegiatan pramuka di sekolah mereka, tapi karena orang tua mereka itu dosen ITB, jadi mending dimasukin ke pramuka ITB gitu. Nah, pramuka ITB itu merupakan satu gugusan. Jadi mereka ada, jadi pramuka ITB itu ada siaga, galang, penegak, terus pandega, jadi satu paket lengkap gitu. Nah, buat aku, kenapa aku nggak terlalu peduliin sih yang bagian ke pramukanya banget, tapi aku lebih peduli ke unitnya, dan di situ aku jadi salah satu yang diamanahin gitu. Aku nggak bisa sebut ini ya, sebut gamblangnya, tapi aku di situ punya peran, alhamdulillah, diamanahin gitu, dipercayain. Nah, mungkin itu tentang pramuka ITB. Terus ada lagi, di bio IG Teteh tuh ada tulisan kadmium ya. Itu apa sih Teh? Nah, kadmium itu aslinya unsur kimia yang punya nomor atom 48. Nah, 48 itu apa? 48 itu adalah nomor absen atul. Jadi di kimia ITB itu setiap absen tuh diterjemahin ke nomor atom unsur. Jadi setiap orang itu punya unsur mereka. Nah, dari setiap angkatan kan pasti ada unsur itu. Misalnya aku kadmium 48, nomor atomnya 48. Nah, setiap angkatan kan ada kadmium 2018, kadmium 2017. Nah, itu nanti jadi keluarga unsur kadmium. Itu lucu banget kan? Dan pas ospek atau oscur namanya, ospek jurusan itu juga orang-orang itu dipanggilnya unsurnya. Kayak orang-orang tuh manggil aku itu bukan Feli, tapi ini kadmium, atau yang misalnya natrium, yang dapat natrium bukan namanya gitu. Terus yang terakhir itu, aku pengen masuk ITB, tapi aku minder, takut nggak keterima. Kenapa sih masuk ITB itu susah banget? Nah, sebenarnya susah banget itu karena ya mungkin emang persaingannya ketat, kayak yang minat, tapi kuotanya itu atau kursinya itu kurang. Tapi selain itu, poin penting yang aku dapat selama kuliah, ternyata kesulitan masuk ITB itu mencerminkan bagaimana di dalam kampus itu kita akan mengeluarkan effort gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa masuk kampus itu sangat susah, berarti kuliahnya juga susah gitu. Jadi gambaran umum gimana kita akan menjalankan kuliah di kampus tersebut. Kalau masuknya gampang, berarti kuliahnya gampang. Itu sih gambaran menurut aku ya, itu menurut aku. Mungkin karena udah 10 Q&A ini udah terjawab, jadi aku cukupin. Aku akan buka Q&A di part-part sebelumnya. Ini part 1, nanti aku buka lagi. Bisa, kalian yang masih punya pertanyaan bisa chat aku, hubungi aku lewat WA, Facebook, IG, atau di komen YouTube ini, boleh banget. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.